Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Lubabul Hadis. Materi yang kita bahas sekarang adalah bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah. Mari kita ikuti bersama. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa setiap hari mengucapkan 100 kali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan datang di hari kiamat dengan wajah bagaikan bulan purnama. Para pecinta ilmu rahimakumullah, hadis ini memberikan isyarat kepada kita semuanya agar senantiasa berzikir dengan memperbanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau kalimat tauhid. Karena begitu agungnya kalimat ini sehingga Allah pun memberikan pahala yang begitu agung kepada kita semuanya nanti di yaumul akhir. Kelihatan sekali, tampak berbeda sekali antara orang yang senantiasa berzikir mengucapkan kalimat tauhid dengan orang yang selama di dunia tidak pernah mengucapkan kalimat tauhid. Kal qamar, seperti rembulan Lailatul Badri saat bulan purnama. Begitu cerahnya sinar wajah orang yang senantiasa membaca dua kalimat syahadat atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, 100 kali dalam sehari. Ulama-ulama kita mengajarkan setelah sholat 5 waktu kita diajarkan untuk senantiasa berzikir, dan di dalamnya ada zikir membaca la ilaha illallah. Para pencinta ilmunya Allah rahimakumullah, selanjutnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sudah sangat jelas, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zikir yang paling afdal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kita isi hati kita Allah. Kita yakinkan hati kita, pemahaman kita, keyakinan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalud du'a alhamdulillah. Perbanyak alhamdulillah sebagai bentuk syukur. Tidak ada yang lebih mempercepat turunnya nikmat Allah kecuali syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak syukur, semakin cepat kita menurunkan rahmat Allah, menurunkan nikmat Allah kepada kita semuanya. Para pecinta ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kemuliaan dari kalimat la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa, man qalaha dakhala khisni wa man dakhala khisni amina min iqabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, la ilaha illallah kalamku dan akulah dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang hak, yang wajib kita sembah. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka masuk dalam perlindunganku
dan barang siapa masuk lindunganku maka aman dari siksaku. Kalimat la ilaha illallah menjamin kita selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Para sahabat pecinta ilmu dimanapun berada, begitu dalamnya makna kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sejak manusia pertama hingga kelak manusia terakhir di muka bumi, kalimat itu merupakan pengakuan yang jelas dari setiap hamba kepada Rabb-Nya, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika seorang insan masih belum lahir ke alam dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil kesaksian tiap ruh manusia sebelum masuk ke jasad. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an takunu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan dzurriyyat anak-anak Adam, anak-anak turun Nabiullah Adam alaihissalam dari tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar. Qalu bala syahidna, benar engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Para pecinta ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ajaran Islam kalimat tauhid itu begitu mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk menumpahkan darah siapapun yang mengucapkannya. Pada zaman beliau, saat pertempuran terjadi, seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid menusuk hingga tewas seorang musuh. Lawannya sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum pedang Usamah menghampiri tubuhnya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara ini, beliau bersabda, wahai Usamah, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah? Lalu Usamah menjawab, wahai Rasulullah, jawab Usamah, orang itu mengucapkannya karena takut kepada senjata. Mengapa engkau tidak membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apakah hatinya mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas ataukah karena selainnya? Terus menerus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang pertanyaan itu. Usamah pun tersungkur penuh penyesalan. Para sahabat pecinta ilmu rahimakumullah, kita sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya untuk membunuh manusia ketika manusia tersebut sudah bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilarang kita menumpahkan darah, bahkan dilarang kita saling menyakiti kepada sahabat, kepada keluarga, kepada sesama manusia yang sama-sama bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Para sahabat pecinta ilmu rahimakumullah, mari hiasi lisan kita, basahi lisan kita, hiasi hidup kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir hati kita semuanya akan merasa tentram, damai. Perbanyak berzikir la ilaha
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah senantiasa menjaga kita, menguatkan iman dan Islam kita, dijauhkan dari berbagai kemaksiatan, kejahatan di muka bumi ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.